Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, per tanggal 26, 27, 28. Artinya readingan saya ini bisa dikatakan dimulai hari Minggu, hari Senin, sampai batas waktu hari Selasa ya. Kira-kira seperti itu sobat. Dan kali ini readingan saya di 3 hari ke depan itu saya akan memberi tema ya. Nantinya apa yang akan terrealisasikan ya. Sekali lagi temanya apa yang akan terrealisasikan di dalam kehidupan kalian ya. Dalam arti terrealisasikan itu kan bisa diartikan apa nantinya yang akan bisa terpenuhi ataupun yang akan, kita dapatkan ataupun yang akan kita penuhi ya. Contoh ketika mungkin asmara kalian kurang baik itu semoga akan bisa terrealisasikan, artinya akan bisa terpenuhi, berjalan dengan baik, dengan stabil ya. Begitu juga tentang pekerjaan, kesehatan ya, keuangan dan lain-lain. Intinya di situ sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk poin selanjutnya tetap saya selalu mengatakan, semua uploadan saya, readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga, yang paling penting yang harus difahami yaitu bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu meluas ya, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya. Kita aminkan saja karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, tetap saya selalu mengatakan, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya. Karena apa? Ya ini kan bersifat meluas, bersifat umum ya. Jadi, ketika saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain ya, ya itu kan nantinya apa ya, bisa dikatakan ya kalian harap memaklumi saja ketika tidak ada tepat ya. Ketika kalian ingin jawaban, kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat. Dengan secara privat itu saya mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain, dan itulah yang akan bisa saya tembak, dengan sasaran, kan seperti itu sobat ya. Iya ya, sekali lagi untuk yang poin yang terakhir sobat ya, apa ya, bisa dikatakan sempatlah admin saya itu, ada membaca beberapa komentar ya, katanya bilang, ya mungkin saya anggap oknum ataupun haters ya, gitu loh ya. Ada yang bilang, istilahnya itu pembacaan tarot saya ini tidak cocok ya, pembacaan tarot ini tidak sesuai dengan, gambarnya ya, dengan gambarnya. Maksud saya sudah bisa memahami gitu loh, ketika, si oknum itu ataupun haters itu ya, yang mengatakan bahwa pembacaan kartu tarot saya itu tidak sesuai dengan gambar lah, intinya seperti itulah. Mungkin kalau sahabat, yang sudah bergabung lama ya di channel Ruang Batin itu pasti mengerti gitu loh. Dalam arti begini ya, ketika saya membacakan kartu tarot memang saya kombinasikan dengan 2 cara ataupun dengan 2 metode, kan seperti itu ya. Kemungkinan besar ya ini mungkin ya, kalau di channel lain, di pembacaan tarot lain mungkin hanya berdasarkan gambar dan sesuai dengan, buku, kan seperti itu ya. Karena semua tarot itu pasti ada pelajarannya, pasti ada bukunya, kan seperti itu ya. Tapi kalau saya kan, saya kombinasikan kedua-duanya gitu loh. Dalam arti, ya saya itu tidak apa ya, tidak hanya melihat dengan gambarnya saja gitu loh, tetapi saya kombinasikan dengan, energi yang sudah tertangkap, energi yang sudah masuk di, istilahnya itu di batin saya ataupun di hati saya. Nah itulah yang akan saya ungkapkan, kan seperti itu ya. Maksud saya begini ya, ketika, kalian itu mengatakan, kok pembacaannya tidak sesuai ya, dalam arti simbol ya, simbol ataupun gambar kok tidak sesuai yang saya bacakan. Ya menurut saya ataupun menurut hemat saya, ya kalian itu jangan berkomentar ya. Kalau kalian suka, ya silakan ditonton, nggak suka ya di-skip aja ataupun silakan keluar dari channel Ruang Batin. Kan seperti itu biar tidak, membuat kegaduhan ya. Kan seperti itu sobat ya. Itu, saya rasa akan lebih baik ya, ataupun mungkin akan lebih tenang buat kalian ya, khususnya para oknum, para haters, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang sudah lama bergabung pasti tahulah bahwa saya itu memang saya kombinasikan, bahwa saya itu tidak harus, membaca, tidak harus, mengerti melalui
lambang ataupun melalui gambar ini nantinya seperti apa, saya tidak seperti itu gitu loh, ya. Yang jelas nanti apapun yang saya, informasikan, apapun yang sudah saya, beritakan itu tinggal kalian sendiri yang merasakan, kan seperti itu, yang mencocokkan ya. Apakah memang yang saya katakan itu banyak betulnya atau banyak salahnya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi, ya tidak bisa dijadikan patokan ketika muncul misalkan gambar ini ya, contoh Wheel of Fortune ya. Nah, terus saya membaca berdasarkan bukunya. Ya saya rasa mungkin apa ya, istilahnya itu kreativitas seseorang ataupun, pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, kan seperti itu, ada yang menggunakan pure ataupun murni ya, seperti lambang ini ya, terus disesuaikan dengan bukunya. Kan ada yang seperti itu, ada yang menangkapnya itu, sesuai dengan kemampuan energi rasa ya, ataupun olah dalam hal kespiritualannya, kan seperti itu, ya. Jadi, saya rasa sudah jelas ya, yang jelas intinya ya cukup dirasakan saja, apakah pembacaan ini banyak betulnya ataukah banyak salahnya ya. Jadi jangan berkomentar, istilahnya itu kok tidak sesuai lambangnya, padahal di buku kalau Well of Fortune itu misalkan kata-katanya seperti ini, tapi, saya ya sebagai istilahnya kreator ya ataupun sebagai sang sang pemberi informasi kok beda. Nah, berarti kalian tidak memahami, makanya itu sekali lagi saya mengatakan ya nggak usah komen yang macam-macam, kan seperti itu. Cukup, dilihat, cukup didengarkan dan dirasakan. Ketika itu, tidak cocok ya silakan, kalian skip saja gitu loh ya. Daripada kalian marah, daripada kalian berkomentar yang, membuat suasana, tidak nyaman, kan seperti itu. Intinya di situ sobat ya, kalau suka ya tonton terus, nggak suka skip saja, kan seperti itu. Saya yakin, semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, terutama, para, istilahnya, para follower ya, ataupun para netizen yang sudah lama mengikuti channel Ruang Batin ini pasti sudah memahami ya. Maksud saya memahami bagaimana metode tentang pembacaan saya di kartu tarot. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi semoga tidak terjadi salah paham lagi ya. Kalau kalian mengatakan, harus sama seperti seperti logo ini, terus harus sama seperti apa yang ada di bukunya, silakan kalau kalian tidak suka ya silakan tonton channel lain ya, kan seperti itu, gitu loh. Jadi tidak bisa seseorang itu dipaksakan harus sama gitu loh, itu namanya tidak kreatif, kan seperti itu. Saya tahu siapa hatersnya, saya tahu siapa oknumnya ya, yang jelas, eee, bukan istilahnya itu bukan seorang penonton, tapi dia punya channel, itu ya. Insya Allah saya tidak akan bisa dibohongi kan seperti itu. Karena sudah saya lihat ya baik secara, kepekaan batin ya. Oke sobat ya mungkin itu dulu, semoga apapun penjelasan saya dari awal sampai yang barusan ini semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ketika menonton channel saya ya harap jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah paham dan agar, kita semua ataupun kalian mendapatkan suatu informasi-informasi terbaru. Yaitu tadi, ketika mungkin, nanti munculnya kurang baik, nah kan kita kan juga lumayan diuntungkan kita supaya bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu intinya. Besok setelah zodiak Scorpio, kita lihat zodiak apakah selanjutnya, tapi saya tarik dulu energinya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk energi pertama, asmara. Pisces, asmara kalian ada The Hermit ya. Itu, seseorang pak tua ya, sedang membawa tongkat sama memegang lampu, berjalan di gelap malam, dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Prajurit naik kuda putih sedang memegang cup. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces untuk asmara, kelihatannya Pisces masih dihadapkan beberapa masalah ya yang harus kalian selesaikan di sini. Karena di sini jelas asmara kalian masih lagi sedikit kurang diuntungkan ya, mungkin ya. Masih banyak hambatan, masih banyak jalan terjal yang harus kalian lalui ya. Karena di sini menggambarkan seseorang memegang tongkat sama lampu, artinya kalian di sini jangan sampai menyerah apapun itu. Permasalahan apapun, problem apapun, konflik apapun yang yang menghantam di asmara kalian, kalian jangan menyerah di sini ya. Tetap kalian harus bisa berdamai dengan diri sendiri, harus tetap berusaha untuk mendewasakan diri, juga berusaha untuk tetap bersabar sembari kalian doa dan kalian selesaikan apapun masalah yang terjadi. Ini ya, kartu The Hermit artinya kan seseorang yang tua ya, bisa bisa dikatakan ya kalian harus bisa berpikir jernih, bisa berpikir secara tua, bisa berpikir secara jauh ya. Jangan ditanggapi ketika ada masalah, jangan mudah tersulut amarah ya. Itu loh. Karena apa? Ketika kalian bisa membackup itu semua ya, tidak tidak mudah tersulut amarah, adanya suatu kesabaran pendekatan ya, seperti yang saya katakan tadi, menggunakan intuisi rasa untuk bisa menyelesaikan. Di sini tidak menutup kemungkinan gitu loh. Knight of Cup ini akan berbuah manis gitu loh. Jadi apa yang selama ini ketika kalian ada masalah, tapi kalian penyelesaiannya itu perjalanannya itu baik, positif. Di sini kelihatannya akan kalian capai ya. Gitu loh. Akan stabil lagi asmara kalian. Jadi di sini kalian nggak usah khawatir gitu loh ya. Akan kembali pulih lagi ketika ada masalah, ketika mau kandas tidak jadi kandas, ketika mau putus tidak jadi putus ya. Di sini bahkan adanya suatu pencapaian nanti, yaitu tadi kebahagiaan, kedamaian lagi, keharmonisan lagi, kerukunan lagi, itu yang saya tangkap. Jadi bisa dikatakan kalau masalah asmara ini Pisces ya, masih bisa terrealisasikan, artinya akan terpenuhi ya dalam hal kestabilan. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lihat untuk pekerjaan. Di sini Pisces, pekerjaannya ada strength, seorang menaklukkan singa ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 of Swords. Ya 5 tongkat ya. Artinya di sini Pisces bisa dikatakan kelihatannya Pisces ini barusan ada suatu peristiwa besar ya. Ada suatu permasalahan di seputar pekerjaan ya. Nah, cuman di sini kalian harus disuruh tetap bersabar, tetap ikhlas sembari kalian berjuang. Jangan down di sini. Ketika kalian bersabar dan masalah, ikhlas dan masalah, dan kalian masih punya semangat juang untuk bisa menghadapi masalah, untuk bisa menyelesaikan masalah. Di sini kelihatannya akan menggambarkan sebuah kebaikan ya, sebuah kepositifan ya. Karena strength ini jelas menggambarkan adanya suatu kebaikan, biarpun terlihat juga bahwa kalian ibaratnya sudah melalui adanya suatu peristiwa besar ya, mungkin adanya suatu konflik entah besar entah kecil, yang jelas di sini kalian sudah melalui peristiwa itu ya. Ketika kalian belum melalui suatu konflik, kelihatannya akan adanya konflik gitu sobat ya, gitu loh. Karena di sini menunjukkan adanya 5 tongkat saling menyerang, itu tadi saya mengatakannya. Kalian di sini mencoba untuk sabar ya, mencoba untuk semangat, tapi di sini kalian masih dihantam. Ini jelas ya, ada seseorang yang mencoba memancing ya, memancing amarah, memancing keributan, sehingga mungkin kalian akan mendapatkan susah untuk mengejar target, susah untuk mencapai sukses, susah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ya. Karena di sini ada suatu pancingan dan kalian di sini kelihatannya terpancing ya. Kalau bisa ya jangan terpancing sobat ya, gitu loh. Kita hadapi dengan dingin saja ya, jangan dituruti emosi ya. Jelas di sini kelihatannya ada suatu konflik juga yang kalian hadapi di pekerjaannya, gitu loh. Saran saya sikapi itu dengan kedewasaan ya, jangan ditanggapi emosi, jangan mengambil keputusan itu terlalu terburu-buru, pikirkan jangka panjangnya, pikirkan baik buruknya. Kira-kira seperti itu sobatnya. Kalau untuk pekerjaan apakah akan terrealisasikan? Kelihatannya saya masih belum bisa mendapatkan sinyal itu ya, belum bisa terpenuhi lah ya. Mungkin masih proses, tidak masalah ya, masih ada suatu proses. Kita lihat untuk keuangan. Di sini ada Pack of Cup. Seseorang memegang cup, dalamnya ada ikan ya. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Itu seseorang juga ya,
depannya ada singa zaman dahulu, singa putih sama singa hitam. Kalau saya tangkap sih energinya di sini kelihatannya bagus ya, Pisces untuk masalah rezeki. Di sini kelihatannya Pisces adanya suatu kefokusan, adanya suatu energi penjagaannya. Di sini, di mana kalau saya menangkap ini, zodiak Pisces benar-benar berfokus dengan masalah keuangannya. Dia tidak mau mungkin, adanya besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi Pisces di sini energinya tertangkap, mau menjaga, mau melihat, mau meneliti lagi ya, istilahnya itu berapa uang saya sekarang ya. Apakah ini cukup buat sekarang ataukah cukup sampai besok? Apakah cukup buat beli ini, beli itu, buat membayar ini, membayar itu. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya kefokusan gitu loh. Adanya penelitian-penelitian ulang ya. Ini bagus ya energinya ya. Artinya di sini ya Jack Pisces masih bisa mengontrol lah ya. Kalau masalah, keuangan ataupun, apa, kalau masalah keuangan bagaimana? Apakah bisa stabil atau adanya minus? Di sini kelihatannya ya tidak terlalu minus ya kalau saya tangkap gitu. Mungkin kalian masih mempunyai beberapa cadangan keuangannya, bisa dikatakan pas-pasan atau ngepres ya, tidak masalah ya sobat ya. Karena di sini adanya The Chariot juga ya. Kalau saya menangkap The Chariot ini gini maksudnya ya, ketika apapun itu ya yang berhubungan dengan finansial, yang berhubungan dengan uang, ketika itu akan masuk di dalam kalian, kalian di sini jangan ada ragu sobat ya, gitu loh. Jadi ketika kalian dihadapkan masalah ataupun pemikiran ataupun problem ya, gitu loh. Ketika kalian tidak ada rasa bimbang, ambil saja gitu loh ya. Jadi jangan dibuat apa ya, dibuat mikir atau dibuat sulit, jangan ya, gitu loh. Karena di sini ada 2 pilihan, pilih singa putih ataupun jalan kanan ketika itu fix akan menyelesaikan, akan bisa mendatangkan keuangan, ya pilih yang kanan. Ketika kalian, adanya suatu keraguan, bimbang, ya sepertinya ketika saya selesaikan pun saya nggak dapat uang, ya pilih jalur yang singa hitam, jalur kiri, kan seperti itu. Jadi di sini hilangkan rasa kebimbangan, hilangkan rasa, was-was dalam diri sobat ya, gitu loh. Harus ketika kalian ada masalah ya harus dipilih salah satu ya, agar bisa menemukan solusi gitu. Kalau saya tangkap energinya ya jelas ya seperti yang saya katakan tadi, kalau seputar keuangan ini masih cukup ada lah ya biarpun ngepres gitu loh ya. Ini ya The Chariot ya harap berhati-hati ya, ketika itu menggambarkan petunjuk baik, feeling kalian balik, ya jalankan. Insya Allah di situ pasti akan kena sama kalian rezeki itu. Karena jelas kan, rezeki itu kan ya harus kita kejar ataupun harus kita cari ya. Kalau kita diam saja di rumah, tidak ada tindakan, ya nggak mungkin toh, uang itu turun dari langit secara sendiri, kan tidak ada ceritanya. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini ketika, ada niat positif, jikapun itu menghasilkan uang, fix jalankan. Sudah, gaskan, jangan penuh ragu, jangan mikir ini itu, jangan ya. Karena di sini menggambarkan bagus kok. Ketika kalian, ada suatu semangat pasti akan ada datangnya rezeki ya. Oke sobat ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Ini harap berhati-hati untuk basis ya di faktor pekerjaan ya jelas sama faktor keuangan harap berhati-hati. Kalau di asmara kelihatannya masih akan bisa terrealisasikan, masih aman. Sama biarpun di, di keuangan saya mengatakan akan bisa terrealisasikan, akan bisa terpenuhi ya, masalah keuangan artinya akan berjalan baik. Cuman ada sebagian besar yang, energinya terkunci sehingga banyak senjata di faktor keuangan. Kalau di faktor pekerjaan ini rata-rata ya, kebanyakan besar ini, banyak suatu halangan gitu loh, ya seperti yang sudah saya jelaskan karena tadi saya mengatakan, Pisces ini masih belum bisa terrealisasikan ya, mungkin masih proses ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat apapun itu. Ketika baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika muncul kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat ke jenjang berikutnya. Apapun informasi, berita dari saya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Tetap saya selalu berpesan sobat ya, ketika kita dihantam suatu keganjilan, tidak ada salahnya. Kuatkan secara doa, kuatkan secara ikhtiar, tanya orang di bidangnya agar, eee, siapa tahu ada solusi dan adanya suatu kelancaran lagi. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika
orang itu tidak mau mengubahnya. Apalagi kalian sudah mengetahui, apalagi merasakan, tapi kalian abaikan, kalian kalian anggap sebagai kewajaran. Karena kan kita sendiri tuh bisa menilai sobat, mana yang wajar, masalah ini wajar, mana yang masalah ini adanya keganjilan, adanya suatu penutupan energi ataupun pengiriman energi dari orang-orang jahat sehingga membuat aura kita tertutup. Saya yakin semua itu pasti diberi apa ya, kepekaan dalam rasa, tinggal kita sendiri meyakini yang mana gitu loh ya, mempercayai yang mana gitu. Ketika kenyataannya kalian bisa merasakan, bisa mengetahui itu memang, fix dari, orang-orang toksik dan itu fix kalian menyatakan kok ganjil, ya tidak ada salahnya diikhtiarkan gitu loh sobat ya, agar lebih bagus lagi kan seperti itu. Oke ya, karena jelas sekali lagi nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya ya. Oke, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.